Aku penasaran bagaimana kondisi lukanya. Begitu indah. Saja. Aku membawakanmu obat dari klinik. Cepat kemari. Dokter bilang obat ini memiliki efek terbaik. Hanya saja ada sesuatu yang disebut efek samping. Efek samping. Efek samping seperti apa? Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun selama itu menyembuhkan lukanya. Mengapa Anda secara khusus datang jauh-jauh untuk membawakan saya obat? Tidakkah Anda takut saya orang jahat? Sebenarnya, aku tahu siapa kamu. Mungkinkah ini wanita lain yang mencoba mengejar kekuasaan dan kekayaan, yang sengaja mendekati saya? Keluarga Jiang memiliki banyak aturan. Kecuali para tuan dan pelayan yang bertugas. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Namun kamu bisa memulihkan diri di halaman belakang selama ini. Oleh karena itu, kamu pastilah penjaga keamanan keluarga Jiang. Gadis konyol. Saya sama sekali tidak bodoh. Saya sangat pintar. Jika kamu pintar, kamu tidak akan tinggal dengan seorang satpam seperti saya. Kamu tampan aku menyukaimu, dan itu sudah cukup. Ada apa denganmu? Apakah ini efek samping yang Anda sebutkan? Penjaga keamanan. Jangan menakutiku. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas dirimu. Penjaga keamanan bau. Jika kamu tidak berani bertanggung jawab padaku, aku akan memukulmu sampai mati. Gadis yang menarik. Tuan muda kedua. Kapan kita akan menikah? Menikah. Pelayan. Tuan muda. Apa kamu pikir kamu layak? Jadi sekarang kamu selesai bersenang-senang lalu tidak mau mengakuinya. Apa kamu tidak takut aku akan melapor pada tuan besar dan membongkar kedokmu? Laporkan saja saya. Kamu harus tahu. Seorang pelayan yang merayu tuan muda. Jangan biarkan aku melihatnya dididu lagi. Apa konsekuensinya? Burung pegar liar tetaplah burung pegar liar. Tidak akan pernah bisa terbang ke dahan pohon. Berikan perintah. Kumpulkan semua pelayan keluarga Jian. Saya perlu menemukan wanita dari tadi malam. Dan kemudian menikahinya. Ya tuan muda. Ini bukan Leontin Jiok dari kemarin. Sudah kau berikan pada Song Wanwan. Apa kalian sudah dengar? Tadi malam ada 2 orang dari keluarga Jing berada di halaman kecil yang terbengkalai. Ku dengar keluarga Jing paling tabu dengan hal ini. Sekarang mereka mengumpulkan kita semua di sini. Bukan karena masalah itu kan? Wenyan,
Kurasa aku telah menyebabkan masalah. Jangan takut. Kita adalah sahabat baik. Aku akan membantumu. Nyonya ada di sini. Kamu benar-benar sangat lancang. Kamu baru saja masuk ke keluarga Jiing. Dan kamu tidak bisa mengendalikan sifatmu yang liar dan murahan. Beraninya kamu di pavilion kecil melakukan tindakan tidak senonoh seperti itu. Bicara. Siapa pelayan yang bertugas tadi malam? Wenyan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan mati? Aku benar-benar kacau karena penjaga rendahan itu. Penjaga keamanan. Sepertinya Song Wanwan masih belum tahu bahwa orang yang bersamanya tadi malam adalah Tuan Muda Sulung. Masih menolak untuk mengaku. Sepertinya, kamu ingin semua pelayan dikubur bersamamu. Tindakan seseorang harus ditanggung oleh orang itu sendiri. Itu aku. Wenyan kamu. Kemarin aku menyuruhmu untuk berjaga malam. Itulah mengapa ini terjadi. Jangan khawatir. Kita adalah sahabat baik. Kamu benar-benar memiliki wajah penggoda. Tidak heran kamu suka merayu pria. Hari ini, aku akan menyayat wajahmu untuk melihat apakah kamu masih berani melanggar aturan keluarga Jiing. Tidak. Sebenarnya, tadi malam, sebenarnya akulah yang berada di halaman terbengkalai itu. Dengan seorang menjalin hubungan dengan penjaga keamanan rendahan. Nyonya, mau dipukul atau dibunuh pun aku terima. Itu tidak benar. Apa yang sedang kamu lakukan? Keluar sekarang. Apa kamu ingin mati bersamanya? Tapi Wenyan melakukannya untukku. Penjaga rendahan. Sepertinya kamu tidak hanya berani, tapi juga buta. Penjaga. Nyonya, Tangkap wanita ini. Dan pukul dia sampai mati dengan tongkat. Buang dia keluar. Agar dia tidak menyinggung mata kedua tuan muda. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh wanita saya? Halo Tuan Muda Sulung. Dia sebenarnya Tuan Muda Sulung. Apakah kamu baik-baik saja? Tuan Muda Sulung. Wenyan ini sangat sakit. Jadi namamu Wenyan. Jangan takut. Saya akan melindungimu mulai sekarang. Sepertinya taruhanku tidak salah. Sahabat baik, aku minta maaf. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu jelas berjanji untuk bertanggung jawab padaku. Ayo pergi. Berhenti di situ. Yao Jing, bagaimanapun kamu adalah Tuan Muda Sulung keluarga Jiing. Bagaimana bisa kamu terlibat dengan pelayan rendahan seperti ini? Akankah ibumu di bawah 9 mata air? Bagaimana kamu melihatnya? Kamu wanita yang naik tahta dengan menjadi wanita simpanan. Atas dasar apa kamu berani sok berkuasa di keluarga Jiang milikku? Wenyan adalah wanita yang ditakdirkan untuk menikah denganku. Ayo pergi. Tunggu. Tapi orang yang bersamamu tadi malam, orang yang kamu katakan harus bertanggung jawab, jelas adalah aku. Tenang saja. Saya akan bertanggung jawab atas dirimu. Mungkinkah? Aroma di tubuhnya begitu familiar. Wan, meskipun kita sahabat baik, tapi kamu tetap tidak seharusnya menginginkan priaku, orang yang bertugas jaga malam tadi malam. Jelas adalah aku, bahkan asisten Jing pun tahu itu. kemarin memang. Giliran Qian Wei-nya untuk shift malam. Tidak seperti itu. Wenyan bilang dia ada urusan, dan memintaku untuk menggantikannya. Tuan Muda Sulung, tadi malam, Leontin Jek yang secara khusus kutinggalkan. Apakah Anda melihatnya? Apakah ini? Ini peninggalan ibuku. Katanya ini untuk calon suamiku nanti. Leontin Jek ini adalah hadiah terima kasihnya karena memintaku menggantikan shiftnya. Aku benar-benar tidak menipu siapapun. Mungkinkah saya benar-benar salah? Cukup. Kamu hanyalah seorang pelayan.
Berani-beraninya menyamar menjadi nyonya muda sulung. Penjaga. Serat wanita tidak tahu berterima kasih ini. Keluar dari sini. Dan hukum dia sesuai hukum keluarga. Tidak seperti itu. Aku tidak berbohong, Tuan Muda Sulung. Betapa jarangnya rumah ini begitu ramai hari ini. Tuan Muda kedua Jiing. Aku sangat merindukanmu. Kakak tertua benar-benar menemukan kekasihnya. Semuanya hancur. Saya benar-benar ingin melihat pelayan yang bisa menarik perhatian kakak tertua. Seberapa cantikkah dia? Tuan Muda Sulung, aku takut. Kakak tertua. Inikah wanita yang kamu sukai? Dia adalah kakak iparmu. Sebaiknya kamu bersikap hormat. Kakak ipar. Saya bahkan tidak tahu. Sejak kapan kamu diam-diam merayu kakak tertua? Kamu mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. Aku selalu berada di keluarga Jiing. Menjalankan tugasku dengan setia. Tuan Muda kedua, jangan bicara sembarangan. Apakah wanita ini juga merayumu? Tidak. Saya hanya memberinya sedikit ujian. Kakak tertua, bertahanlah. Saya masih menunggu untuk meminum anggur pernikahanmu. Baiklah. Wenyan. Ayo pergi. Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena dia ingin menikahi seorang pelayan, maka biarkan dia menikahinya. Saat Tuan Besar kembali, dia bisa melihat dengan jelas bahwa hanya putra Kusibang yang mampu mewarisi seluruh keluarga Jiing. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Kamu tidak perlu lagi menanggung pengawasan orang lain. Tuan Muda. Kamu yakin? Ini ditemukan di kamar Song Wanwan. Sejauh yang saya tahu, dia adalah satu-satunya yang mengetahui pola ini. Di mana dia sekarang? Di ruang bawah tanah, sedang menjalani hukuman keluarga. Ruang bawah tanah. Katakan padaku kenapa kamu harus melakukan ini? Mengapa bersikeras menyamar menjadi nyonya muda sulung? Aku tidak. Wenyan, mengapa kamu melakukan ini padaku? Wanwan, bukankah kita sudah membicarakan ini sebelumnya? Berbagi kebahagiaan bersama. Berbagi kemalangan bersama. Karena itu masalahnya. Milikmu dan milikku. Apa bedanya? Aku ingat kamu pernah bilang. Kamu sangat takut pada keluarga Jiing. Dan ingin pergi. Sekarang karena aku adalah nyonya muda. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Setelah masa kontrak berakhir, aku akan segera membiarkanmu pergi. Bagaimana menurutmu? Tidak, aku menyukai Tuan Muda. Jangan hanya menolak minumannya. Lalu berakhir dengan hukuman. Karena itu masalahnya. Menurutku, hanya mulut orang matilah yang bisa menyimpan rahasia, bukan? Jangan. Jangan. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya sangat mengkhawatirkan Wanwan. Adikmu masih ada di tanganku. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Perlahan. Hati-hati. Perasaan ini begitu familiar. Tuan Muda, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud sengaja melanggar aturan keluarga Jiing. Saya hanya terlalu mengkhawatirkannya. Bahkan jika dia berniat menggantikanku. Tapi, dia tetap sahabat baikku. Sapu tangan ini milikmu. Itu, sapu tangan itu milikku. Tuan Muda, Ini milikmu. Sejauh yang saya tahu, di seluruh keluarga Jian, hanya Song Wanwan yang bisa mengulang pola ini.
Ini yang diberikan Wan padaku. Saya ingin kamu mengatakannya sendiri. Bahwa itu milikku. Wan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah kamu masih belum mau menyerah dan mencoba menyamar menjadi diriku untuk merayunya? Saya sedang bertanya padanya, mengapa kamu menyalah? Aku hanya tidak ingin kamu salah paham padaku. Baiklah, Wan, katakan padanya. Kamu jelaskan padanya. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Pikirkan adikmu. Qin Wenyan, aku memperlakukanmu seperti saudara yang baik. Tapi hal-hal yang kamu lakukan sekarang, apakah kamu adil padaku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Kamu tidak mengerti. Apakah kamu ingin aku menceritakan semuanya dengan jelas dan rinci? Dari mana aku harus mulai? Bagaimana kalau mulai dengan mengganti shift? Pergantian giliran apa? Menggantikan shift. Wan, apa kamu sudah melupakan Pingan? Aku memintamu untuk menggantikanku, agar bisa keluar dan mengurus Pingan. Lagi pula aku bahkan membantunya pindah. Aku berpikir saat kamu sedang istirahat, aku akan mengajakmu mengunjunginya. Kemana dia membawa Pingan? Saya tidak tertarik dengan urusan di antara kalian berdua. Kamu baru saja mengatakan sapu tangan ini milikmu. Jadi itu berarti orang yang bertugas malam sebelumnya adalah kamu. Bukankah begitu? Selama kamu bersedia bicara, saya akan mempercayaimu. Itu milikku. Tapi aku memberikannya kepada Wenyan sebelumnya. Saya minta maaf Tuan Muda. Ping An adalah orang terdekatku. Saya harus mendengarnya langsung dari mulut Jin Wenyan untuk mengetahui keberadaannya. Apa? Ya, kita adalah sahabat baik. Kita sering saling memberi hadiah. Jangan menyalahkannya lagi. Menurutku, dia hanya sedang hilaf sesaat. Itulah sebabnya dia mencoba menggantikanku. Tuan Muda, saya minta maaf. Saya salah. Apakah itu benar? Katakan yang sebenarnya. Ya. Saya butuh uang untuk mengobati penyakit adik laki-lakiku. Itulah sebabnya saya sempat tersesat dan menggantikan Wenyan. Tuan Muda, saya salah. Saya mohon jangan usir saya. Saya benar-benar butuh uang itu untuk mengobati penyakit adik laki-lakiku. Ya Tuan Muda, dia adalah sahabat baikku. Aku membutuhkan Wan. Di masa depan, aku masih membutuhkannya untuk mengurusku. Karena kalian berdua memiliki kasih sayang persaudaraan yang begitu dalam, kamu akan dikhususkan untuk merawat Wenyan mulai sekarang. Ya, Juga, jangan menyamar atau berpura-pura menjadi orang lain lagi. Jika ada lain kali, kamu akan diusir dari keluarga Jian. Wan-wanku yang baik. Selama kamu membantuku mengamankan Tuan Muda, aku pasti akan membiarkanmu bersatu kembali dengan Pingan. Kakak, selamatkan aku. Aku merindukanmu. Pingan. Wenyan, saya telah menyembunyikan kebenaran demi Anda. Katakan pada mereka untuk tidak memukul Pingan lagi. Tubuh Pingan tidak akan kuat. Kalau begitu mulai sekarang, jangan temui Tuan Muda lagi. Jika tidak, yang akan menimpa Pingan bukanlah tinju, melainkan pisau. Pingan, tenanglah. Kakak pasti akan menyelamatkan. Wan, apa yang terjadi dengan wajahmu? Tidak, tidak apa-apa. Segera pakai cadarmu. Jangan biarkan Nyonya melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wenyan. Benar sekali. Ini adalah Wenyan yang asli dari ingatan saya. Tuan Muda, saya Song Wan.
Kamu bukan Wenyan. Tapi bagaimana bisa dia menyerupai wanita dalam ingatan saya? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya minta maaf Tuan Muda. Saya tidak bisa memberitahu Anda yang sebenarnya. Ping An masih menungguku. 2 bulan lalu. Apakah kamu benar-benar muncul di pavilion kecil? Sang Wanwan, sebaiknya jangan membuat masalah untukku. Tidak. Aku tidak. Benar-benar tidak ada. Tapi kamu jelas mengatakan sebelumnya bahwa kamu adalah wanita dari pavilion kecil. Apa sebenarnya alasan untuk perubahan hati yang tiba-tiba ini, Song Wanwan? Katakan padaku. Sebenarnya siapa kamu? Baik itu aroma di tubuhmu, atau perilaku dan tata kramamu. Jelas bahwa kamu adalah wanita itu. Dan Chen Wenyan bukan. Katakan padaku. Mengapa sebenarnya ini bisa terjadi? Asisten Shang. Tuan Muda. Jika dia tidak mau bicara, tolong selidiki ini untuk saya. Tidak ada CCTV di pavilion kecil, tapi keluarga Jiang memilikinya. Sialan. Jika tertangkap di CCTV, aku dan Tuan Muda kedua bersama-sama, maka aku tamat. Saya hanya memberimu waktu 3 jam. Kamu harus mencari tahu. Apakah pelayan dari 2 bulan lalu? Apakah itu Chen Wenyan? Atau Song Wanwan? Ya, Kamu benar-benar bersedia mempercayaiku. Apakah kamu bersedia membantuku? Tentu saja. Selama apa yang kamu katakan itu benar. Mungkin. Bisakah aku mengambil satu kesempatan lagi? aku ingin kakakku. Kakak, Itu suara Ping An. Berhenti. Apa yang terjadi? Penjaga keamanan ini mencuri barang di kediaman Ji Ing. Dan tertangkap. Nyonya memerintahkan kami untuk menyeretnya keluar. Wan Wan juga tahu tentang ini. Bukan. Dia menggunakan Ping An untuk mengancamku. Tapi jika Tuan Muda mempercayaiku, Ping An akan aman bukan? Bawa dia pergi dengan cepat. Jangan membuat pemandangan buruk di sini. Ya. Jangan biarkan mereka pergi. Tuan Muda. Orang di dalam tas itu adalah adik laki-lakiku Ping An. Mereka menggunakan Ping An untuk mengancamku. Apa? Itu tidak benar. Tuan Muda. Ini benar-benar hanya penjaga rendahan yang mencuri dari keluarga Ji Ing. Apakah itu benar atau tidak? Buka saja dan kamu akan tahu. Tuan Muda, Anda tidak boleh membukanya. Orang ini tidak stabil secara mental. Buka. Chen Wenyan, sekarang kamu tidak bisa mengancamku lagi. Setelah Ping An diselamatkan, aku akan mengungkapkan seluruh kebenaran. Tuan Muda lihat, sudah ku bilang, dia hanyalah seorang yang tidak stabil secara mental. Penjaga keamanan. Dia hanya tidak stabil secara mental, bagaimana mungkin dia adik laki-laki Wan Wan? Bagaimana mungkin? Di mana adik laki-lakiku Ping An? Di mana kamu menyembunyikan Ping An? Di mana kamu menyembunyikannya? Ping An. kakak selamatkan aku. Ping An masih di tangannya. Tuan Muda, rekaman CCTV telah ditemukan. Rekaman CCTV menunjukkan selama hari-hari kamu pergi ke pavilion kecil. Song Wanwan dan Chen Wenyan. Keduanya meninggalkan gerbang keluarga Jiang dan pergi ke arah pavilion kecil. Aku tamat. Jika Tuan Muda Sulung tahu, akulah yang sebenarnya. Seorang penipu. Hidupku yang penuh kekayaan dan kejayaan akan benar-benar berakhir. Tuan Muda Sulung, tolong jangan dengarkan omong kosong mereka. Malam itu di pavilion kecil, orang yang mengurus Anda selalu adalah aku. Kamu bahkan mengambil kesuciannya. Anda harus bertanggung jawab padaku, Anda tahu. Aku bahkan belum mengatakan bahwa wanita malam itu bukanlah kamu. Mengapa kamu menjadi begitu gelisah? Mungkinkah kamu benar-benar orang palsunya? Beraninya aku menipu Tuan Muda Sulung. Itu dia. Dia yang menyamar menjadi diriku. Cepat jelaskan pada Tuan Muda Sulung. Jangan lupakan janjimu padaku. Jangan khawatir, pada hari pernikahan nanti, aku jamin dia akan selamat dan sehat. Muncul di hadapanmu. Apa yang harus aku lakukan? Apakah bisa merekam momen ketika mereka pergi? Ya, videonya sedikit rusak. Butuh waktu untuk memperbaikinya. Mengapa Tuan Muda Sulung tidak pulang dan beristirahat dulu? Baiklah, kalau begitu. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak boleh membiarkan Tuan Muda Sulung menemukan kebenarannya. Tuan Muda Sulung, silakan minum airnya dulu.
Mungkinkah? Aku hamil. Sayang, kamu datang di saat yang tepat. Dengan adanya kamu di sini, ayah pasti akan mempercayai ibu. Tuan muda sulung, videonya sudah diperbaiki. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang telah membohongiku selama ini. Tidak perlu diperiksa. Aku hamil. Apakah kamu hamil? Malam itu. Itu bukan anakmu. Apa yang kamu katakan? Saya mohon maaf Tuan muda sulung. Saya yang berpikir terlalu sederhana. Chen Wenyuan menyembunyikan Ping An. Saya hanya bisa melakukan seperti yang dia perintahkan. Nona Wenyuan berkata, jika hari ini Tuan muda sulung menemukan kebenarannya, bahkan jika dia mati, dia akan menyerat sang pinggan untuk dikubur bersamanya. Saya mengerti. Kehidupan pribadimu pasti terlalu kacau. Bahkan tidak tahu anak siapa yang sedang kamu kandung. Itulah sebabnya kamu ingin terus menyamar menjadi diriku untuk menjadi nyonya muda sulung. Tuan muda sulung, tolong jangan tertipu oleh triknya. Apakah yang dia katakan itu benar? Ya, Siapa pria itu? Katakan padaku. namanya Ping An. Dia adalah kekasih masa kecilku. Anak yang kukandung juga anaknya. Dalam hidup ini, selain dia, aku tidak akan menikah dengan orang lain. Selain dia, kamu tidak akan menikah dengan siapapun. Atau pertimbangkan kalimat ini, tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Song Wanwan, apakah kamu merasa menipuku berulang kali? Itu sangat menyenangkan. Aku tidak. Tidak ada. Aku melihat bahwa kamu hanya di posisi nyonya muda pertama. Tidak mau menyerah. Berkali-kali mencoba menantang batas kesabaranku. Selamatkan aku. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tuan muda sulung, apakah Anda masih menonton videonya? Apa yang perlu dilihat? Dia sudah hamil anak orang lain. Bagaimana mungkin dia wanita dari malam itu? Anggap dirimu bijaksana. Sebagai imbalan, aku akan mengatur secara pribadi pernikahan untukmu dan si bodoh kecil itu. Bersiaplah dengan baik. Chen Wenyan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ini. Wenyan. Akhirnya kamu datang juga. Gadis penggoda kecilku. Kamu membuatku sangat cemas, sampai rasanya ingin mati. Di masa depan, kamu cukup patuh berada di depan kakak tertua, dan bantu aku menyampaikan pesan. Begitu saya mewarisi keluarga Jiang, kamu akan menjadi satu-satunya wanita simpanan. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Maka kamu tentu tidak punya hak untuk memilih. Lagi pula pada malam kakak tertua dipindahkan, kamu masih berada di bawahku, menangis dan memohon belas kasihan. Menyebalkan. The film was translated and narrated by M Media. Yao Jing, ini kamar Shibang. Tidak pantas bagimu untuk masuk, bukan? Itu Jin Yao Jing. Bagaimana mungkin Wenyan larut malam pergi ke kamar Jiang Shibang? Apakah aku salah lihat? Bagaimanapun di masa depan, pewaris keluarga Jiang hanya akan menjadi Shibang. Dan kamu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu anakku. Begitukah? Kalau begitu Ibu Tiri, kamu harus bekerja lebih keras. Karena para tetua keluarga Jiang tidak akan membiarkan anak haram mengambil posisi itu. Tuan muda sulung, apakah Anda masih akan pergi ke tempat Song Wanwan? Tentu saja aku harus pergi. Wanita simpanan akan selalu menjadi wanita simpanan yang tidak bisa dipublikasikan. Kamu ini apa? Keluarga Jing ini di masa depan hanya akan menjadi milikku dan anakku.
Tidak mungkin. Berselingkuh seperti ini terlalu berbahaya. Kita harus memikirkan cara. Nyonya, jika kamu ingin mencelakai Jiang Yaojing, bukankah itu mudah? Ini adalah racun yang kubeli dengan harga mahal. Jika dia meminumnya, itu akan membuat seseorang perlahan kehilangan kesadaran dan berujung pada kematian kronis. Aku ingin kamu memanfaatkan kesempatan ini dan memasukkannya ke dalam anggur Jiang. Pengantin pria dan wanita. Hari pernikahan Song Wanwan. Kakak, Ping An. Syukurlah Chen Wunyan tidak membohongiku kali ini. bunga. Kakak, bunga yang sangat indah. Sejujurnya, pelayan kecil yang mengenakan gaun pengantin ini dan sudah dirias, benar-benar cantik alami. Tuan Muda Sulung. Bolehkah saya bertanya pada Nona Song Wanwan? Apakah Anda bersedia untuk menikahi Tuan Song Ping An? Aku, Bolehkah saya bertanya, apakah Anda bersedia? saya bersedia. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Tuan Muda Sulung, apa yang Anda lakukan? Kakak tertua, apakah ini? Jatuh cinta pada pelayan kecil lainnya. Song Wanwan, kamu tidak bisa menikah The dengannya. film was translated and narrated by M. Media. Mengapa? Mungkinkah Tuan Muda Sulung benar-benar telah jatuh cinta padaku? Jangan lupa, aku selalu menipumu. Bukankah seharusnya Anda membenciku dan berharap aku hidup susah? Bukankah begitu? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Selama kamu tidak ingin menikah, Saya bertekad untuk melanjutkan pernikahan ini. Tuan Muda Sulung harus. Jangan menunda-nunda lagi. aku bilang tidak ya tidak. Lepaskan aku. Tuan Muda Sulung. Surga membantuku. Tuan Muda Sulung. Tuan Muda Sulung. Sadarlah, Tuan Muda Sulung. Sang Wanwan. Kamu sengaja mendorongnya. Jika terjadi sesuatu padanya, itu semua salahmu. Aku tidak. Nyonya. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Kurang ajar. Kamu berani mencelakai Tuan Muda Sulung keluarga Jiengku. Apalagi yang tidak berani kamu lakukan. Nyonya, wanita penuh kebohongan seperti ini seharusnya tidak hidup di dunia ini. Bukan. Maafkan aku, saudari baikku. Kamu harus menanggung kesalahan ini untukku kali ini. Aku akan membakar lebih banyak kertas sembahyang untukmu. Kudengar kalian berdua adalah saudari yang baik. Orang ini, kuserahkan padamu untuk ditangani dengan benar. Seseorang, ikat mereka berdua untukku. Bunga, bunga. Tuan Muda Sulung. The film was Winyan, translated and aku narrated benar-benar by tidak M. melakukannya. Media. Mendorong Tuan Muda dengan keras. Pasti ada alasan lain. Tentu saja aku tahu. Karena sebelum kamu mendorongnya, aku sudah meracuninya dengan racun mematikan. Apa? Mengapa kamu melakukan ini? Tuan Muda jelas sangat baik padamu. Diam. Kakak, Apakah dia memperlakukanku dengan baik? Dia terus melakukannya berulang kali. Meragukan identitasku. Memaksaku hidup dalam ketakutan terus-menerus. Aku hanya bisa pergi dan merayu Tuan Muda kedua. Kamu masih berhubungan dengan Tuan Muda kedua. Kamu sudah keterlaluan. Yang terburuk belum terjadi. Sayang sekali kamu tidak akan hidup untuk melihatnya. Karena kamu, Tuan Muda yang selalu kamu khawatirkan itu, akan segera menyusulmu. Semua orang di keluarga Jiang yang menghalangi jalanku, semuanya harus mati.
Kamu masih berniat mencelakai Tuan Muda. Chen Wenyan, jangan gegabah. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan adikmu, seseorang. Buang mereka ke bawah. Ping An, Kakak, Wenyan, Ping An tidak bersalah. Jangan sentuh dia, Wenyan. Ping An, Ping An. Jangan terburu-buru. Giliranmu akan segera tiba. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Masa kecil. Kita adalah teman terbaik. Trio terkuat. Tepuk tangan. Ping An tidak bersalah. Buang mereka. Ping An, jangan. Ini rumah sakit. Aku tidak mati. kamu akhirnya sadar. Musanta Sakti. Anakku. Anakku. Anaknya baik-baik saja. Jangan khawatir. Lalu bagaimana dengan saudaraku? Apakah maksudmu orang yang tenggelam bersamamu? Dia sadar lebih dulu darimu. Aku sudah mengatur seseorang untuk menjaganya. Terima kasih. Sedangkan untukmu, kamu sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Kamu harus makan sesuatu untuk memulihkan diri. Apa? Aku tidak sadarkan diri selama 3 hari. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Tuan Muda. Aku harus pergi mencarinya. Mencari apa Tuan Muda Sulung? Kamu harus terlebih dahulu menjaga tubuhmu sendiri. Tidak, jika aku tidak pergi sekarang, dia akan dijatuhkan oleh Chen Wenyan. Dan Jiang Xibang kehilangan nyawanya karena perbuatan jahat. Aku harus pergi. Kamu butuh istirahat sekarang. Dilaporkan bahwa baru-baru ini Tuan Muda sulung keluarga Jiing, Jiang Yaojing tiba-tiba menjadi buta. Semua urusan keluarga Jiing sebelum Tuan Jin kembali ke negara ini akan diserahkan kepada Tuan Muda kedua keluarga Jiing, Jiang Xibang untuk ditangani. Ini semua ulah Chen Wenyan dan Jiang Xibang. Mereka mencelakai Tuan Muda, buta kedua matanya, dan hampir membunuh adik laki-lakiku. Aku harus kembali untuk membalas dendam. Seseorang, ambil kalung permata itu yang diberikan Tuan Muda kedua padaku, dan pakaikan padaku. Kali ini, aku harus mendapatkannya. Pengakuan dari anggota keluarga Jiing. Begitukah? The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kamu, jangan gegabah. Letakkan pisaunya dulu. Chen Wenyan, kamu telah melakukan perbuatan keji yang tak terhitung jumlahnya. Kamu pantas mati. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan bisa meninggalkan keluarga Jiing. Bukankah kamu sangat ingin melihat Tuan Muda sulung? Waktunya tidak banyak lagi. Tuan Muda, Misimu saat kembali ke keluarga Jiang hanya satu. Kembali ke sisi Jiang Yaojing dan melindunginya dengan baik. Sebelum aku mendapatkannya, bukti kejahatan Jiang Xibang, dia tidak boleh dibiarkan mati. Ingat, musuhmu bukan hanya Chen Wenyan. bawa aku menemui Tuan Muda. Jika tidak, aku akan membongkar apa yang kamu lakukan sebelumnya. Tentang menyewa model pria. Keluarga Jiang sangat menjunjung tinggi reputasi. Dalam hidup ini, kamu jangan pernah berpikir untuk menikah dengan keluarga Jiang. Anggap saja kamu jahat. Penglihatanku semakin memburuk. Tuan Muda Sulung, Sukin dan Jiang Xibang berencana untuk bertindak melawan Tuan Besar. Haruskah kita? Ini hanya persaingan antar anjing. Lanjutkan sesuai rencana. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan keberadaan Song Wanwan? Seseorang berkata, mereka melihat sendiri. Song Wanwan dicelakai oleh Chen Wenyan, diikat dengan batu, dan dilempar ke sungai. Aneh. Di mana Tuan Muda? Siapa? Tuan Muda. Aku Wang Wan. Aroma ini. Ini kamu. Dia mengenaliku. Kamu adalah Chan Wenyan. Mengapa kamu mencelakaiku? Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kamu mengkhianatiku? Demi bersama Jiang Xibang. Aku bukan Chen Wenyan. Aku Wang Wan. Tuan Muda, kamu harus sadar. Bukankah kamu sudah menempel pada calon pewaris keluarga Jiang? Mengapa kamu masih datang ke tempatku yang rusak ini? Ada apa? Apakah kamu datang untuk melihatku mempermalukan diri sendiri? Mengapa efek samping? Dari uji aku pun membuatku kehilangan suara. Tuan Muda, betapa aku ingin memberitahumu.
Semua kebenarannya. Keluar. Keluar sekarang juga. Jangan mengusirku. Tuan muda tolong, jangan. Perutku. Sakit sekali. Sayang. Kamu harus bertahan sedikit lebih lama. Ayah baru saja salah mengenali orang. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jiang Yaojing, kamu hanyalah sampah. Sampah. Tuan muda. Tuan muda. Panas sekali. Kamu demam. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada obat penurun panas di sini. Tuan muda. Jangan takut. Aku di sini. Ini kamu lagi. Qian Wenyan. Kamu benar-benar hantu yang gigir. Aku bukan Hunyan. Aku hanya ingin datang dan merawatmu. Tadi malam kamu bahkan melepas pakaianmu. Sekarang apa lagi? Apakah kamu ingin merayuku lagi? Tidak, bukan itu. Kamu demam. Aku hanya... Keluar. Jika kamu muncul di hadapanku lagi, jangan salahkan aku jika aku mengabaikan hubungan masa lalu kita. Tuan muda. Tuan muda. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kamu bisa mengurus diri sendiri? Itu adalah obat herbal yang disebutkan Mufeng, yang bisa menurunkan demam. Pergi begitu saja. Kamu benar-benar wanita sombong. Tuan muda. Kita punya obatnya sekarang. Hari pertama. Sangat penurut. Hari kedua. Hari ketiga. Tuan mudaku yang lembut dan rupawan. Sentuhanmu terasa sangat nyaman. Jangan berpikir bahwa kebaikanmu baru-baru ini berarti apa-apa. Aku akan memaafkanmu. Tuan muda. Aku mencintaimu. Kamu masih menyukaiku, kan? Wenyan. Aku hanya punya kamu sekarang. Bahkan jika kamu membohongiku, aku tetap ingin kamu berada di sisiku. Katakan padaku, hal-hal yang telah kamu lakukan beberapa hari terakhir ini. Apakah kamu diancam oleh Jiang Siban? Apakah kamu kehilangan suaramu? Ya, Jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja. begitu banyak sayuran. Kita bisa menganggap diri kita mandiri sekarang. Kecuali saat pertama kali kita bertemu. Hanya saat aku bersamamu. Selama waktu di pavilion kecil ini. Hanya saat itulah aku bisa merasakannya. Bahwa kamu peduli padaku. Percayalah padaku. Kita tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Mengapa? Grup Jiang adalah hasil kerja keras seumur hidup ibuku. Dia sudah lama tahu bahwa Jiang Linfeng memiliki anak haram di luar. Begitu Jiang Linfeng meninggal, grup Jiang akan menjadi milikku. Mereka hanya belum mengetahuinya. Lalu Jiang Linfeng tiba-tiba jatuh sakit. Su Qing dan Jiang Xibang terlalu tidak sabar. Mereka ingin membunuh Jiang Linfeng dan mengambil alih grup Jiang. Aku hanya mengikuti arus. Namun racun di tubuhku menyebar terlalu cepat. Aku harus segera menemukan
Tabib Sakti Mufeng. Gadis sialan, setelah sekian hari, kamu bahkan tidak menelepon satu kali pun. Apakah rencananya untuk tetap berada di sisi Jiang Yaojing berjalan lancar? Rencana? Rencana apa? Kamu membuatku takut setengah mati. Untungnya Tuan Muda tidak mendengarnya. Jangan marah. Aku datang untuk memberitahumu. Kabar baik. Jiang Shibang memiliki OSB. Menyimpannya di brankas. Di kamar tidurnya. Di dalamnya penuh dengan dokumen tentang gadis-gadis yang dicelakai olehnya. Selama kita menemukannya, Jiang Shibang akan tamat. Meskipun Tuan Muda pasti akan mengambil alih keluarga Jiang, tapi aku berjanji pada Mufeng akan membantunya mendapatkannya. Bukti Jiang Shibang mencelakai orang dan membantunya membalaskan dendam adiknya. Biarkan saya mencarinya. Tuan Muda, tunggu saya kembali. Kemana dia pergi? Ketemu. Tapi apa kata sandinya? Tanggal lahir Jiang Shibang. Tuan Muda kedua, kapan Anda akan menikahiku? Nyonya sekarang menolak untuk mengalah. Aku tidak bisa terus-menerus tanpa nama atau status untuk berada di sisi Anda. Jika kamu ingin menjadi calon nyonya keluarga Jiang, maka bahkan calon ibu mertuaku pun tidak akan bisa menyelesaikannya, bukan? Sialan. Kamu, jangan melempar ponselmu terlalu jauh lain kali. Tunggu. Hari ini Nyonya terus-menerus memarahiku, menyebutku tidak tahu malu. Jika Anda tidak menghiburku, maka aku akan pergi. The film was Kenapa mereka translated berdua belum and selesai juga? narrated by M Kakiku Media. lemas karena berdiri terus. Tunggu. Cepatlah. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baguslah. Akhirnya, saya mendapatkannya. Sudah dengar, Chen Wenyan. Pergi ke kamar Tuan Muda kedua lagi. Mungkinkah saat dia pergi tadi, dia pergi menemui Jiang Shibang? Ku dengar. Tujuan Chen Wenyan selalu Tuan Muda kedua, mendekati Tuan Muda sulung. Juga untuk membantu Tuan Muda kedua, mengumpulkan informasi. Benarkah, Jika kamu bergosip sembarangan lagi, Tuan Muda sulung? hati-hati atau aku akan memotong lidahmu. Saat Tuan Muda melihat USB ini, dia pasti akan sangat senang. Tuan Muda, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah kamu pergi menemui Jiang Shibang? Seharusnya aku sudah tahu sejak lama. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa kamu bisa tidur denganku hanya demi Jiang Shibang. Tuan Muda, apa yang Anda bicarakan? Saya tidak melakukannya. Seluruh keluarga Jiang tahu kamu mengkhianatiku. Hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Chen Wenyan, apakah kamu menganggapku bodoh? Saya bukan Wenyan. Tuan Muda, saya pergi mencari bukti untuk Anda. Sentuh saja dan lihat. Jangan sentuh aku. Aroma di tubuhmu membuatku merasa jijik. Chen Wenyan, apakah kamu memberitahu Jiang Shibang tentang surat wasiat itu? Kamu ingin aku mati? Bukan. Jika aku mati, itu akan membuatmu bisa bersamanya sepenuhnya. Bukankah begitu? Bukan itu. Saya tidak seperti itu. Chen Wenyan, mengapa kamu terus
Mengkhianatiku. Berulang kali. Tuan muda, saya kesakitan. 2 orang tinggal di tempat bobrok ini. Cukup ramai bukan? Suara itu. Chen Wenyan. Lalu, siapa wanita ini? Aku menyuruhmu datang ke pavilion kecil untuk mengunjungi Tuan Muda Sulung. Kenapa kamu malah membuat dirimu dalam kekacauan seperti ini? Jadi dia orangmu. Bukan seperti itu, Tuan Muda. Saya bisa jelaskan. Bawa anjingmu dan pergi. Jangan kotori tempatku. Jangan. Jangan usir saya. Tuan Muda Sulung pelayan kecilku ini selalu menyukaimu. Meskipun dia bisu. Tapi sekarang matamu juga buta. Dan kamu telah menjadi lumpuh. Tunggu sampai kelima indramu benar-benar hilang. Dan kamu hanya bisa menunggu kematian. Mungkin sebaiknya kamu menikahi pelayan kecil ini saja. Di tempat bobrok ini, setidaknya ada seseorang yang menemaniku. Pergi. Kalian semua keluar. Pelayan rendahan, sepertinya. Yang mencoba segala cara untuk naik ke tempat tidurku. Sama sekali tidak layak. Untuk tetap berada di sisiku. Menjijikan. Apakah kamu mendengarku? Tuan muda yang sangat kamu pedulikan itu sama sekali tidak peduli padamu. Kalian berdua, bawa orang bisu ini dan buang dia keluar dari kediaman keluarga Jiing. Mulai sekarang, tidak diizinkan menginjakan kaki sedikit pun ke keluarga Jiing. Ya. Jadi, The film was dia selalu melihat saya translated seperti and ini. narrated by M. Media. Menguras segala upaya. Hanya untuk bisa naik ke ranjangnya. Apa kamu mencari mati? Wan Wan. Song Wan Wan. Kehilangan kelima indera. Jadi sekarang giliran indera perasa. Tuan muda. Apakah tabib sakti Mufeng sudah ditemukan? Belum. Masalah surat wasiat itu. Aku takut wanita itu telah membocorkannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi kesehatanmu. Bahkan jika kita tidak bisa menemukan tabib sakti Mufeng untuk menawar racunmu, keluarga Jiang tidak bisa dibiarkan berada di tangan 2 orang itu. Jiwa yang kejam dan berhati serigala. Rapat pemegang saham. Saya yakin semua orang tadi malam sudah menerima emailnya. Ketua tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Mulai sekarang, terserah saya mewarisi seluruh grup Jiang. Bagaimana mungkin kita membiarkan dia mewarisi perusahaan? Tepat sekali. Kalian sekumpulan orang tua bangka. Apa yang masih kalian tunggu? Cepat sambut ketua yang baru. Kurang ajar. Saat kami anggota keluarga Jian sedang berbicara. Mengapa orang luar sepertimu menyala? Kamu, Semuanya kalian harus segera menandatangani dokumen warisan. Jangan pengaruhi operasional normal perusahaan. Menandatangani apa? Kami tidak mengakui Anda sebagai pewaris. Bisnis keluarga Jian sepenuhnya dibangun oleh mantan ketua dan istrinya. Dibangun oleh mereka secara pribadi. Kamu seorang wanita simpanan dan anak di luar nikah. Berani-beraninya bermimpi tentang posisi pewaris. Tidakkah kamu melihat dirimu sendiri? Apakah kamu layak? Oke. Kalau begitu katakan padaku, siapa lagi yang layak selain saya? Tentu saja Tuan Muda Yao Jim. Bahkan jika Tuan Muda Yao Jim tiba-tiba menjadi buta sekarang, dia masih jauh lebih baik darimu anak haram.
Apakah kamu benar-benar berpikir kebutaan Jiang Yaojing adalah sebuah kecelakaan? Apel. Biar ku beritahu kebenarannya. Apa yang ada di dalam tubuh Jiang Yaojing adalah racun mematikan. Kecuali tabib sakti Mu Feng, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Aku takut. Dia sudah menjadi mayat sekarang. Aku tidak menyadari bahwa aku telah menjadi mayat. Jiang Yaojing. Perhatikan baik-baik kalian semua. Ini adalah surat wasiat yang ibuku buat sebelum dia meninggal. Begitu Jiang Linfeng meninggal, pewaris grup Jian hanya bisa menjadi milikku. Bagaimana mungkin ada surat wasiat? Jalan. Bukankah sudah kubilang untuk mengawasinya? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dan dia membawa surat wasiat. Aku juga tidak tahu. Awasi sampah ini dengan ketat. Begitu dia mati, buang dia langsung ke dalam peti mati. Ya, Tuan muda kedua tolong jangan marah dulu. Bahkan jika dia datang dengan surat wasiat. Apa bedanya? Kita bahkan tidak tahu apakah surat wasiat ini asli atau palsu. Terlebih lagi ayah dan ibunya sudah meninggal. Seluruh keluarga Jing mulai sekarang pasti akan menjadi milikmu. The Itu film benar. was translated and narrated by M Media. Jiang Yaojing. Kamu tidak bisa mengalahkan saya. Sebelum ayah meninggal, dia secara pribadi menginstruksikan bahwa saya akan mewarisi seluruh keluarga Jian. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin saya masih bisa memberimu jalan keluar. Benarkah begitu? Apakah kamu yakin Jiang Linfeng memiliki kemampuan sehebat itu untuk membiarkan seseorang yang melakukan kejahatan mewarisi grup Jian? Apa maksudmu? Hal-hal yang telah kamu lakukan, bukankah kamu sendiri yang tahu? Jiang Shibang, kamu telah melakukan pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan. Kamu bahkan menyebabkan kematian gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya. Orang sepertimu seharusnya dipenjara seumur hidup. Bagaimana dia bisa memiliki informasi ini? Wisp yang ditinggalkan oleh gadis bisu kecil itu. Jadi ternyata itu adalah bukti kejahatan Jiang Shibang. Sepertinya aku salah menilainya. Di luar dia terlihat seperti manusia. Tapi saya tidak menyangka dia adalah binatang buas. Ya, orang seperti ini. Bagaimana mungkin bisa mewarisi keluarga Jiang? Terus kenapa? Kamu sampah tidak berguna yang setengah mati. Apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Dan kalian semua. Saya melakukan hal itu. Terus kenapa? Apa kamu akan mengurungku? Dan membiarkan orang yang ditakdirkan mati ini mewarisi keluarga Jiang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Muda Sulung adalah pewaris utama keluarga Jiang. Tapi sekarang kesehatan Tuan Muda Sulung memang tidak cocok untuk mewarisi keluarga Jiang. Lalu apa yang harus dilakukan? Jiang Yaojing, apa kau melihatnya? Para pemegang saham yang mendukungmu ini tidak lagi mendukung dirimu si malang yang berumur pendek ini. Jiang Shibang, kamu sedang menjemput ajalmu. Kurang ajar. Jiang Yaojing, kamu hanyalah sampah. Bahkan wanitamu sendiri tidak memihakmu. Apa gunanya dirimu? Sangat dibenci. Kamu, Tuan Muda Sulung. Kamu melihat semuanya bukan? Sampah ini ditakdirkan tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera tanda tangani dokumen warisan untukku. Siapa bilang dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari? aku belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Siapa kamu? Mengapa orang ini terasa begitu familiar? Siapa kamu? Pita suara saya belum pulih sepenuhnya. Wajar jika dia tidak mengenali saya. Jika saya langsung memberikan penawarnya kepada Tuan Muda, saya pasti akan dihentikan.
Siapa sebenarnya kamu? Hanya seorang. Orang asing yang datang untuk membantu Anda. Tuan muda kebaikan yang Anda tunjukkan pada saya. Saya balas dengan penawar ini. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang lagi. Tunggu. Cukup. Jiang Yaojing, kamu sedang menghadapi kematian dan masih memikirkan wanita. Kurasa kita harus mulai darimu. Tanda tangani dokumen warisan itu. Pergi. Tuan muda kedua. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan muda kedua? Kekuatanku telah kembali. Si malang yang berumur pendek ini. Mengapa kekuatannya tiba-tiba meningkat begitu pesat? Aku bisa melihat. Itu kamu. Di mana orangnya? Mungkinkah wanita tadi memberinya penawar racun? Itu luar biasa. Kesehatan tuan muda sulung telah pulih. Dia seharusnya mewarisi keluarga Jiang. Mustahil. Palsu itu pasti palsu. Tuan muda kedua ini sudah tamat. Tidak, aku harus segera pergi. Penjaga. Tangkap Suking dan Jiang Xibang. Ikat mereka dan bawa pergi. Ambil buktinya dan lempar mereka ke penjara. Jiang Yaojing, beraninya kamu. Aku tuan muda kedua, lepaskan aku. Jangan sentuh aku, Jin Yaojing. Jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, kamu akan mati dengan mengenaskan. Simpan kata-katamu itu. Untuk polisi, bawa mereka pergi. Tuan muda sulung, apa yang harus kita lakukan dengan Chen Wenyan yang melarikan diri? Temukan dia dan bawa kembali ke keluarga Jiang. Terima kasih telah menemani saya. Untuk melihat pavilion kecil ini sekali lagi sebelum saya pergi. Sang Wanwan wanita jalang, aku akan segera menjadi nyonya keluarga Jiing. The film Mengapa was kamu melakukan ini translated padaku? and Chen narrated Wenyan, by M Media. apa menurutmu? Setelah Jiang Xibang mendapatkan keluarga Jiang, dia akan menikahimu. Kamu tidak lebih dari bidak catur yang bisa dibuang baginya. Kamu bicara omong kosong. Kamu hanya cemburu karena aku menjadi nyonya keluarga Jiing. Sementara kamu akan selalu diinjak di bawah kakiku. Dasar pelayan rendahan. Jika kamu menyemburkan kotoran lagi, saya akan merobek mulutmu. Daripada berurusan dengan saya di sini, sebaiknya kamu berpikir matang-matang tentang bagaimana membawa harta bendamu itu dan melarikan diri dari keluarga Jiang. Apakah kamu menemukannya? Saya belum melihatnya. Terus sekali, menemukan Chen Wenyan bernilai. Langsung dapat 2 juta lo. Kalau begitu cepatlah. Wan, tolong selamatkan aku ya. Kita ini bersaudara. Aku mohon bantu aku. Chen Wenyan, ikatan persaudaraan antara kamu dan saya sudah hilang sepenuhnya saat kamu mencelakai Ping An. Tuan muda, Kemana kamu pergi? Tuan muda, saya mohon. Tolong maafkan saya ya. Itu semua ulah Jin Shibang. Itu Jin Shibang. Dia yang memaksa saya melakukan ini. Chen Wenyan. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Di satu sisi kamu merawatku. Di sisi lain kamu terlibat dengan Jiang Xibang. Yang mana dirimu yang sebenarnya? Tuan muda, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya ya. Dulu saat Anda berada di pavilion kecil, saya bahkan mengirim orang untuk menjaga Anda. Saya benar-benar mencintai Anda. Omong-omong. Aku juga harus berterima kasih pada gadis bisu kecil itu. Jika bukan karenanya, aku tidak akan mendapatkan bukti melawan Jiang Xibang. Apa? Sang Wanwan, kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Chen Wenyan, seorang wanita yang kejam dan bengis sepertimu. Pantas masuk neraka. Lepaskan saya. Karena kamu tidak bisa menyelamatkan Jiang Xibang. Dan dia dijatuhi hukuman mati. Maka kamu harus pergi menemaninya. Tidak. Jika kamu membunuh saya, kamu bisa melupakan untuk selamanya. Siapa orang yang sebenarnya berada di pavilion kecil itu?
Apa maksudmu dengan itu tadi? Maksud saya adalah orang yang menemani Anda di pavilion kecil. Sama sekali bukan saya. Gadis bisu kecil yang merawat Anda. Juga bukan dikirim oleh saya. Tapi tahukah Anda? Wanita itu hanya untuk melihat Anda. Berjalan melintasi bara api yang membara. Dia bahkan dengan naif mencoba obat untuk Anda dan akhirnya membuat dirinya menjadi bisu. Katakan padaku. Siapa dia? Apa menurutmu saya akan memberitahumu? Perasaan wanita itu untuk Anda benar-benar dalam. Anda jelas mengatakan tidak menginginkannya. Dia bahkan harus terburu-buru memberikan penawarnya. Katakan padaku. Siapa dia? Dan aku akan mengampuni nyawamu. Lepaskan saya. Tuan muda. Saya mohon tolong nikahi saya ya. Bukankah Anda selalu mencintai saya? Saya juga sangat mencintai Anda. Tolong nikahi saya ya. Apakah Anda begitu membenci saya? Jiang Yaojing, kamu bisa melupakan untuk selamanya. Siapa dia sebenarnya? Tuan muda, ini yang baru saja kami temukan. Di pavilion kecil. The film Tuan was muda, translated ini sepertinya and Topen, narrated by milik M wanita yang Media. datang ke grup Jian. Antarkan obatnya hari ini. Pergi ke pavilion kecil. Jangan pergi. Tuan muda, tidak ada orang di pavilion kecil. Penutup wajah ini. Mungkinkah Wan Wan masih hidup? Pergi periksa rekaman CCTV. Aku ingin tahu orang yang Chan Wenyan tolak untuk disebutkan namanya bahkan saat menghadapi kematian. Ya, Tuan muda, kami menemukannya. Itu Wan Wan. Dia benar-benar masih hidup. Tuan muda, ada surat di sini. Tuan muda, saat Anda membaca surat ini, saya sudah dalam perjalanan ke bandara. Tuan muda, Saya sangat menyesal baru memberitahu Anda kebenarannya sekarang. Sebenarnya selama ini, orang yang selalu berada di sisi Anda adalah saya. Tapi Anda tidak mempercayai saya. Wenyan bahkan menggunakan nyawa saudara saya untuk mengancam saya. Saya tidak punya pilihan selain menyembunyikan kebenaran. dengarkan kakakmu saat kamu sampai di sana ya. Saat Anda terjebak di sayap bangunan yang terbengkalai, adalah waktu paling bahagia bagi saya. Meskipun saya tidak bisa bicara, dan Anda tidak bisa melihat saya. Sampai Qin Wenyan datang. Anda bilang bahwa Anda paling membenci wanita seperti saya. Pelayan rendahan The film was sepertinya translated yang and berencana naik ke tempat narrated tidurku. by M Media. Sama sekali tidak layak untuk tetap berada di sisiku. Menjijikan. Apakah kamu sudah selesai memutuskan? Wan Wan. Aku minta maaf. Aku tidak tahu itu adalah kamu. Aku mohon padamu. Tunggu aku sedikit lebih lama. Aku akan segera ke sana. Jangan tinggalkan aku. Tuan muda, jalankan grup Jiang dengan baik. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti.
Dilaporkan, sejak Zheng Yaojing mengambil alih sebagai CEO korporasi keluarga Jing. Hanya dalam 6 tahun, dia langsung menjadi orang terkaya di Longgu, masuk dalam 3 besar daftar orang kaya dunia. Namun tetap melajang hingga hari ini. Menurut orang dalam, Che Yujing pernah memiliki cinta pertama yang ia cintai namun tak bisa dimiliki. Xiao Jiang, CEO Song dari Yunjing Real Estate di negara Sular, ingin mengundang Anda makan malam nanti untuk membahas kerjasama. Batalkan itu. Apakah kamu lupa hari apa hari ini? Bagaimana mungkin saya melupakan ini? Hari ini. Itu 6 tahun yang lalu. Nona Wanwan meninggalkan Che Jiang. Setiap tahun pada hari ini, Che Jiang menunggu di bandara. Song Duan CEO Yunding Property. Didu saya kembali lagi. The film was translated and narrated by M Media. Wan. 6 tahun kamu akhirnya kembali. Bukankah kita menjadwalkan pertemuan untuk malam ini? Bagaimana kita bisa bertemu sekarang? Ciu Jiang, mengenai kepulangan saya kali ini. Ini dalam kapasitas saya sebagai CEO Yunjing Property untuk mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Ini bukan untuk bernostalgia, Anda tahu. Jika kamu ingin mendiskusikan kerjasama, bisakah kita melakukannya sebagai suami istri? Ibu Dilan, tentu saja kita bisa. Pulanglah.